Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan saya di pelajaran bahasa Indonesia. Eh, di sini kita masih akan tetap di dalam topik bab 1, yaitu tentang teks berita. Hanya saja dari bagian teks berita kita ambil 2 topik untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah unsur-unsur teks berita dan yang kedua adalah struktur teks berita. Nah, mari kita bahas satu persatu. Unsur disebut juga dengan pelengkap. Jika dikatakan unsur-unsur berarti yang mengisi sebuah berita atau yang menyusun sebuah teks berita. Nah, apa itu unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita ini tidak asing lagi kalian dengar. Sudah biasa kalian dengar, yaitu disebut dengan unsur 5W tambah 1H. Nah, perhatikan apa itu 5W tambah 1H. Mana tahu masih ada yang belum pernah dengar. Tapi ibu berharap semuanya sudah tahu. Jadi ibu di sini hanya mengulang dan kamu simak. Nah, apa itu unsur 5W tambah 1H? Yang pertama adalah what. Yang kedua adalah who. Yang ketiga adalah when. Yang keempat adalah where. Yang kelima adalah why. Dan yang keenam adalah how. Nah, itu adalah unsur-unsur teks berita. Mari kita bahas satu persatu. Dikatakan dengan what. What berarti apa? Itu biasanya di dalam teks berita berarti menandakan peristiwa apa yang terjadi. What, apa, berarti peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga when. When itu kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat where. Where itu di mana? Di mana terjadinya peristiwa itu. Yang kelima why. Why ini adalah mengapa. Mengapa terjadi peristiwa tersebut. Nah, yang keenam adalah how. Yaitu disebut dengan bagaimana. Bagaimana kronologi terjadinya peristiwa itu. Nah, itulah yang disebut dengan unsur 5W tambah 1H. Nah, mengapa di dalam sebuah berita harus perlu sebuah unsur? Karena tadi tujuan berita itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak atau kepada orang yang membaca ataupun yang melihat berita. Nah, karena tujuan berita adalah menyampaikan informasi, maka harus memiliki unsur yang lengkap, yaitu unsur 5W tambah 1H, agar orang yang menerima informasi tersebut dapat memperoleh informasi yang akurat dan informasi yang terpercaya. Jadi, di dalam sebuah teks berita, unsur 5W tambah 1H ini harus ada, maka dapat disebut sebagai berita yang akurat. Nah, unsur ini tidak harus berurutan seperti yang ibu bacakan tadi, tetapi biar kamu lebih mudah untuk mengingatnya, boleh kamu singkat dengan anak simbol, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini kamu singkat menjadi anak simbol. Jadi ketika kamu ingin mengingat unsur berita, kamu hanya mengingat anak simbol, lalu kamu panjangkan. Nah, itu adalah cara mudah untuk mengingat unsur teks berita. Jadi kalau kamu tadi melihat berita atau membaca berita, kamu coba melihat unsur ini di dalam sebuah berita. Jika unsur ini terdapat di dalam sebuah berita, itulah yang disebut berita yang akurat atau berita yang bersifat fakta. Nah, oke.
perhatikan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang struktur dari teks berita. Apa itu struktur? Kalau selama ini kita mempelajari di teks-teks lain yang sudah kita pelajari di kelas 7, semua teks itu memiliki struktur. Nah, struktur itu adalah susunan. Struktur itu adalah urutan ketika kamu menulis sebuah teks. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang struktur berita, struktur teks berita. Jadi, ketika kamu menulis teks berita, inilah susunan yang harus kamu ikuti. Struktur teks berita biasanya disebut dengan piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik? Perhatikan kemarin. Dikatakan struktur teks berita piramida terbalik adalah begini. Struktur yang pertama itu disebut dengan kepala berita. Jadi setelah judul ada kepala berita. Nah, itu adalah struktur yang pertama. Dia memiliki tempat yang paling lebar di antara tubuh berita dan ekor berita. Makanya dia berbentuk lancip. Makanya disebut piramida terbalik. Nah, kenapa kepala berita memiliki tempat lebih luas? Karena di kepala berita ini mengandung informasi yang lebih banyak. Jadi di kepala berita ini terdapat informasi yang lebih banyak. Dengan melihat kepala berita, kita langsung dapat menemukan 5W tambah 1H. Nah, makanya di situ adalah tempat kepala berita yang paling lebar karena informasi yang paling banyak terdapat di kepala berita. Nah, masuk ke tubuh berita. Tubuh berita ini biasanya hanya berisi tentang kronologi atau di sini terdapat why dan how, mengapa dan bagaimana. Nah, disitulah dibahas. Jadi ini adalah proses terjadinya atau kronologi berita. Nah, masuk ke ekor berita semakin kecil. Nah, di ekor berita ini biasanya hanya bersifat tentang si narasumber atau identitas si narasumber. Nah, narasumber itu apa? Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi tentang berita tersebut. Nah, itulah makanya disebut piramida terbalik. Di kepala berita banyak informasi atau lebih banyak informasi. Di tubuh berita semakin sedikit informasi yang penting, dan di ekor berita semakin sedikit informasi yang penting. Makanya disebut struktur berita adalah struktur piramida terbalik. Ingat aja, yang pertama ada kepala berita, dan yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah hanya tentang unsur-unsur teks berita dan struktur teks berita. Saya ulangi tadi untuk mengambil kesimpulannya. Yang pertama tadi adalah unsur-unsur teks berita, yaitu 5W tambah 1H. Siapa, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang kedua adalah struktur teks berita. Struktur teks berita adalah yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Ini disebut dengan piramida terbalik karena semakin ke bawah semakin sedikit informasi yang penting. Dalam arti, di dalam kepala berita adalah informasi yang paling banyak, di tubuh berita semakin sedikit informasi yang penting, dan di ekor berita semakin sedikit informasi yang penting. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak didik kami paham dengan apa yang sudah kita bahas pada hari ini.
Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.